Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Kita mengucap syukur ini minggu yang terakhir di bulan ini dari tahun ini. Kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah bisa melewati hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Biar minggu terakhir ini kita boleh lebih lagi mempersembahkan pujian penyembahan kita, hidup kita kepada Tuhan yang terbaik. Amin. Mari kita satu dalam doa saudara. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, di minggu terakhir di tahun ini ya Bapa. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi setiap kami, perlindungan-Mu ya Tuhan, buat kesehatan, kekuatan, buat keluarga kami, buat gereja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah-rumah yang beribadah online. Tuhan, tahirkan setiap kami sehingga kami layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan persembahan pujian hanya kepada-Mu ya Bapa. Sebab hanya dengan Allah saja kami tenang, daripada mula keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang baik dan benar. Engkau yang membimbing setiap kami, Engkau yang memberikan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Engkau yang membimbing orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan kami, sebab tanpa kekudusan kami tidak dapat melihat Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Yesus hanya kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Kembali kami mengucap syukur pada hari yang indah ini ya Tuhan. Amin. Atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna atas kami umat-umat-Mu hingga saat penghujung akhir tahun di tahun 2020 ini, kami umat-umat-Mu masih boleh untuk perkenalkan untuk kembali berkumpul bersama-sama di rumah ini ya Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami minta belas kasihan daripada-Mu ya Bapa, turun atas kami semua, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar persembahan ibadah kami hari ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan hadir di sana dan Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pergumulan kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, beserta semua jajaran dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah semua yang mereka lakukan, mereka berikan, semuanya boleh menjadi keuntungan bagi kami umat-umat-Mu ya Bapa. Kota Depok kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, di mana gereja-Mu berdiri di tempat ini. Semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, semua boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau tiba saatnya, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus turun atas kami semua. Hikmat-Mu turun atas kami semua ya Bapa, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Okto yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan, firman yang benar-benar berasal dari Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang mau diberkati kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, persiapan hati kita untuk firman Tuhan. Biar setiap hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan kami terus kerendahan hati, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Kami mengucap syukur. Kami menikmati hadirat Tuhan. Tidak ada kata yang pantas untuk kami naikkan kepadamu selain betapa baiknya Tuhan memelihara hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika ada kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk datang, memuliakan, melayani, mengasihi, biarlah itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti tidak ada hari esok lagi. Dan saat ini ketika kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan, kami persiapkan telinga kami sebagai seorang murid, hati kami sebagai seorang hamba, supaya ketika firman-Mu kami dengar, boleh tersimpan dalam lubuk hati kami yang terdalam. Kami lakukan dalam keseharian kami, supaya kami berbuah, dan buah yang kami hasilkan dinikmati oleh orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Aku mengucap syukur dalam segala kekurangan, keterbatasan. Tuhan masih izinkan aku memberkati umat yang Kau kasihi. Biarlah hikmat, wibawa Tuhan ada padaku, supaya ketika aku menyampaikan isi hati-Mu, sungguh-sungguh umat-Mu diberkati. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita bagi Bapak dan Ibu yang hadir pagi hari ini, yang ada di Gereja Eong. Damai sejahtera dan sukacita juga yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar satu perikop dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Perikop itu bercerita tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kenapa ini menjadi penting? Supaya kita tahu ada apa di balik kelahiran Sang Juru Selamat. Karena pada kebanyakan seringkali Bapak dan Ibu mendengar bahwa kelahiran Sang Juru Selamat adalah satu sukacita yang besar. Amin. Tapi di balik itu ada pribadi-pribadi yang dengan rendah hati mengorbankan kepentingannya sendiri untuk kepentingan banyak orang. Ada dua pribadi yang dengan rendah hati tidak memperdulikan kepentingannya sendiri, tapi memperdulikan kepentingan orang lain. Saya ada satu cerita Bapak Ibu. Tahun 1986 begitu cerita ini terjadi, tepatnya peristiwa ada satu kecelakaan yang tragis. Satu kapal penumpang Rusia bertabrakan dengan kapal kargo Rusia. Jadi dilepas pantai Rusia, dua kapal ini sedang menuju ke arah yang sama. Jadi yang satu ke arah saya ke arah Bapak dan Ibu. Kedua kapten kapal ini pasti sudah melihat ada kapal yang sedang menuju ke masing-masing kapal yang ada. Tapi karena satu dan lain hal, maka kapal itu akhirnya bertabrakan. Setelah diselidiki Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan karena kesalahan teknologi. Biasa kalau kesalahan teknologi, entah radar atau apapun namanya, kapal itu lalu bertabrakan. Atau karena peristiwa alam, ada kabut yang tebal sehingga dalam jarak sekian meter sesama kapal tidak dapat saling melihat. Biasanya begitu. Lalu setelah diselidiki ternyata bukan karena kesalahan teknologi, bukan karena kesalahan teknis, bukan juga karena kesalahan alam atau bencana alam, tapi ternyata
kedua kapten ini tidak mau saling mengalah. Dia pikir, kenapa saya harus mengalah? Yang satu bilang, kenapa saya harus mengalah? Yang sana pun bilang, kenapa saya harus mengalah? Sudah dekat baru mereka sadar. Kapal itu tidak seperti sepeda ya Bapak Ibu. Begitu dekat bisa miring begitu ya. Kapal nggak bisa. Dia butuh waktu untuk berbelok. Tapi apa jadinya? Ketika sudah dekat, kedua kapten baru menyadari bahwa ini tidak bisa dihindari. Dua-duanya egois. Dua-duanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Singkat cerita, terjadilah tabrakan antara kapal kargo dengan kapal penumpang. Cekit. 448 penumpang meninggal dunia. Saya ingin katakan demikian Bapak dan Ibu. Ketika ada pribadi-pribadi yang mementingkan diri sendiri, ketika ada pribadi-pribadi yang egois, maka ada banyak jiwa yang dikorbankan. Amin. Jadi ketika Bapak dan Ibu tidak mementingkan diri sendiri, ada banyak hal baik yang Bapak Ibu hasilkan. Ketika Bapak Ibu tidak egois, ada segala sesuatu yang baik yang Bapak Ibu hasilkan. Kalau Bapak Ibu tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak hanya Bapak dan Ibu yang untung, tapi orang lain pun juga ikut beruntung. Orang lain pun juga ikut merasakan kebaikan. Tapi dengar baik, peristiwa tahun 1986 mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa ketika engkau egois, ketika engkau mementingkan diri sendiri, maka ada banyak jiwa yang kau korbankan. 448 orang Bapak Ibu hanya karena dua kapten yang egois, tidak mau mementingkan kepentingan orang lain, tidak mau menghormati orang lain, tidak mau mendahulukan kepentingan orang lain. 448 meninggal dunia. Kalau cuma dua kapten itu yang meninggal, biarin amat, bodoh amat. Tapi sayang sekali, karena kelakuan dua orang yang tidak mementingkan kepentingan orang lain, 448 orang harus meninggal dunia. Itu 448 orang kalau cuma Bapak dan Ibu. Kalau ada anak, kan begitu ya. Jadi mari kita ingat sama-sama Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau tidak mementingkan kepentingan orang lain, ketika engkau mengagungkan dirimu sendiri, ketika engkau mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang sombong, maka ada banyak kerugian yang kau hasilkan. Tidak hanya dirimu sendiri yang rugi, tapi juga orang lain di sekelilingmu rugi. Suami yang egois, istri pun merasakan kerugian, anak pun merasakan kerugian. Istri yang egois, anak dan suami pun merasakan kerugian. Keluarga yang egois, tetangga-tetangga pun akan merasakan kerugian. Kalau Bapak dan Ibu membayangkan seperti itu, ternyata betapa Tuhan sudah mengingatkan melalui firman, bagi siapapun, saudara dan saya, tidak bisa kita hidup untuk diri kita sendiri. Enggak bisa. Mari kita buka Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Saya baca pelan-pelan bagi Bapak dan Ibu. Sebetulnya ayat yang terakhir yang menjadi ayat kita, ayat penekanan, tapi saya harus baca semua supaya Bapak dan Ibu punya pemahaman yang baik. Perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Begini katanya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memerintahkan malaikat Gabriel datang ke rumah Maria. Alkitab tidak menceritakan waktu Gabriel datang ke rumah Maria sedang apa, tidak diceritakan. Tidak ada informasi tentang itu di Alkitab. Betul? Tapi yang ada ketika malaikat Gabriel datang, Maria terkejut mendengar malaikat menyapanya. Kalau di firman Tuhan dikatakan begini, Maria terkejut
ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Coba kita bandingkan dengan peristiwa yang sekarang kita alami sama-sama. Ketika saya menyapa Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan demikian, "Shalom Pak Adrianus," gitu ya. "Tuhan memberkati engkau." Amin, pasti gitu ya. Semua sama gitu. Segala sesuatu yang baik pasti diaminkan. Tapi tidak seperti Maria. Ketika Maria menerima sapaan dari malaikat Tuhan, "Salam hai engkau yang dikaruniai," dia tidak aminkan, tapi dia bertanya. Padahal waktu itu sapaan seperti ini lazim adanya. Sapaan untuk menghormati orang yang disapa, sapaan untuk menyatakan maksud yang baik buat orang yang disapa, sapaan untuk mengatakan kesejahteraan bagi orang yang disapa. Tapi Maria bertanya, apa arti salam itu? Kan gitu ya. Bapak Ibu kalau disapa, "Tuhan berkati ya," pernah nggak? Apa maksudnya? Nggak pernah dan nggak akan pernah. Tapi coba lihat perikop yang ini. Maria bertanya dalam hati, apa arti salam itu ya? Ingin mengolok-olok aku atau ada maksud tertentu, kan gitu ya? Kita harus jawab itu. Kenapa Maria bertanya? Padahal yang menyampaikan malaikat Tuhan loh, Gabriel loh. Saya ingin kasih penjelasan begini, Bapak dan Ibu dikasih Tuhan. Ketika Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, adakah Tuhan tidak punya maksud? Ada ya? Segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepadaku pasti ada maksud dan tujuan. Lalu sederhananya, ketika Bapak Ibu diberkati untuk memberkati. Betul ya? Jadi ketika engkau menerima sapaan yang luar biasa, mari kita bertanya dalam hati, apakah maksudnya supaya kita siap-siap menerima sapaan itu dan bertanggung jawab, berjaga-jaga untuk sapaan itu. Jangan engkau menerima sapaan itu, amin, tapi engkau tahu apa sih maksud dari sapaan itu. Anda menerima sapaan hanya sekedar take it for granted gitu. Ya udah, terima saja gitu kan. Tapi sejujurnya ketika sapaan itu diberikan kepadamu, Tuhan memberkati engkau, harusnya engkau berpikir, siapkah aku menerima berkat itu? Karena ketika aku diberkati, ada tanggung jawab bagi diriku untuk memberkati orang lain. Kan begitu ya? Kalau sampai kita sudah bertanya, layak nggak saya menerima berkat itu ya? Maka ketika Bapak Ibu menerima sapaan seperti itu, ada kewaspadaan, berjaga-jaga. Jangan sampai berkat Tuhan menjadi sia-sia dalam hidup saya sebagai orang percaya. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan bagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika engkau menerima sapaan yang mulia, ketika Bapak dan Ibu menerima sapaan yang agung, bersiap-siaplah bertanya kepada Tuhan, Bapak, apa yang harus kulakukan? Tidak jarang Bapak dan Ibu mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar ini, ketika beliau diberkati katakan puluhan juta, ternyata Tuhan memerintahkan berkat itu untuk diberikan kepada orang lain. Jadi hamba Tuhan yang berdiri bersaksi hanya menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Ketika itu terjadi, siapa yang dipermuliakan Bapak dan Ibu? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita menyadari itu, ternyata Bapak dan Ibu, oh iya ya Tuhan, kalau begitu rasanya salah selama ini. Saya minta berkat Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Ternyata kita hanya mau menerima, tapi kita tidak mau mengasihi. Terima kasih. Kan bisa begitu ya? Terima kasih itu hanya bisa berarti kalau satu kata, satu kalimat. Tidak bisa terima kasih, enggak jadi makna. Tapi ketika Bapak Ibu mengucapkan kata terima kasih dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka terima kasih. Jangan hanya Bapak Ibu mau terima tapi tidak mau mengasihi. Jadi kalau pujian tadi ya betul. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
Kalau saya, siapapun yang berdiri di atas mimbar ini ketika menyampaikan firman Tuhan, dia telah terlebih dahulu disayat begitu ya. Ternyata saya salah selama ini. Saya berdoa minta berkat Tuhan, tapi saya lupa. Tidak seperti Hana. Ketika dia berdoa minta seorang putra, lalu dia berjanji kepada Tuhan, putra itu akan kuberikan kepadamu untuk melayani engkau. Harusnya begitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menerima dari Tuhan pekerjaan, harusnya pekerjaan itu diberikan kembali untuk memuliakan Tuhan. Menerima, mengasihi kembali. Ketika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk berusaha, harusnya usaha itu diberikan kembali untuk memuliakan Tuhan. Kita lanjutkan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30. Ketika Maria bertanya dalam hatinya, malaikat tidak mengizinkannya bertanya-tanya terlalu lama. Tapi malaikat menjawab, ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini berbeda dengan perikop yang sebelumnya Bapak Ibu. Kalau baca pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana Elisabeth mandul, lalu malaikat Tuhan juga berbicara bahwa Elisabeth akan mengandung. Zakaria tidak percaya. Ketidakpercayaan Zakaria dibayar mahal dengan bisu. Tapi ketika Maria bertanya, hal yang sama tidak terjadi kepada Maria. Kenapa? Karena Maria bertanya bukan untuk menyangkali, tapi Maria bertanya ketika Maria bertanya kepada Gabriel supaya dia mendapatkan petunjuk. Lalu bagaimana bisa malaikat, aku belum menikah, kok aku bisa? Dia ingin minta petunjuk apa yang harus kulakukan. Lalu yang berikutnya 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tadi saya sudah jelaskan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan ialah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir merupakan penerimaan yang tulus dari seorang perawan yang bernama Maria. Dia tidak peduli apa yang terjadi dalam dirinya ketika dia menerima panggilan Tuhan. Dia tidak peduli, dia tidak mementingkan kepentingannya, dia tidak peduli dengan nama baiknya yang tercemar, tidak peduli. Tapi dia berani berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Di awal Bapak dan Ibu saya sudah sampaikan betapa rendah hatinya Maria menerima segala yang sesungguhnya sebagai manusia dia tidak mampu untuk mengatasinya. Bagaimana bisa seorang perempuan, seorang gadis, lalu dia belum menikah tapi sudah melahirkan seorang anak? Bagaimana bisa? Bapak dan Ibu boleh merenungkan sejenak, membayangkan sejenak betapa seorang perempuan, seorang perawan yang belum menikah tapi dia harus mengandung seorang anak laki-laki. Di zaman itu semua kita tahu, ketika seorang perempuan, seorang perawan mengandung tanpa tahu suaminya di mana, maka dia akan diraja. Tapi dia tidak peduli apakah pernikahannya akan rusak, apakah nama baiknya akan tercemar, tidak peduli. Sepanjang itu panggilan Tuhan, dia akan lakukan dengan rendah hati. Tidak semua orang bisa lakukan itu, Bapak dan Ibu. Tidak semua orang bisa. Siapapun hamba Tuhan yang berdiri, dia punya persoalan yang sama dengan Maria. Kalau dia sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan, punya persoalan dalam tanda kutip sama dengan Maria. Bagaimana bisa seorang hamba Tuhan yang semula dia bekerja di perusahaan yang baik, punya gaji yang besar, punya gaji yang baik, masa depannya baik, lalu tiba-tiba Tuhan panggil dia, jadilah hambaku.
Maka persoalan yang paling penting bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya. Ketika panggilan itu ditujukan kepada dirinya pribadi, dia bisa berkata, iya Tuhan, tapi apakah istri dan anaknya bisa terima? Sama dengan Maria dan Yusuf. Bagaimana mungkin seorang perawan, perempuan, lalu hamil tanpa tahu suaminya siapa? Saya tidak bicara sekarang Bapak dan Ibu. Sekarang ada yang bangga nggak tahu suaminya yang mana saja bangga hamil. Ya memang dunia sudah terbalik-balik. Tapi pada waktu itu ada hukum sosial, ada sanksi sosial bagi perempuan yang mengandung tidak tahu bapaknya siapa, dia akan dirajam. Nyawa menjadi taruhannya. Tapi Maria berani dengan rendah hati, dengan tulus, dia menerima panggilan Tuhan dengan segala konsekuensi. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu dengarkan kalimat ini. Kalau kita berdoa lalu ditutup dengan jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku, Bapak Ibu seringkali kalau nggak terjadi juga nggak apa-apa. Betul? Padahal sesungguhnya kalimat ini kalimat yang berkuasa. Dia berharap kata-kata Tuhan terjadi padanya. Kita seolah-olah ingin berlagak rohani, tapi meninggikan diri sendiri. Kita berdoa, banyak berdoa lalu ditutup, jadilah kehendakku dan bukan kehendakmu. Tapi dalam hatinya sesungguhnya nggak jadi juga nggak apa-apa Tuhan. Yang penting aku sudah berdoa. Tapi berbeda dengan perkataan Maria. Maria berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah perkataanmu. Itu sungguh-sungguh dia ucapkan, Tuhan jadilah perkataanmu dalam hidupku gitu. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena semua datangnya dari Tuhan. Semua doamu kalau datangnya dari Tuhan, maka perkataan Maria bisa kau ucapkan. Tuhan jadilah perkataanmu itu karena sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Tapi ketika engkau berdoa yang kau naikkan hanya permintaan, keinginanmu sendiri, engkau akan sulit berdoa seperti ini. Dia tulus menerima setiap panggilan yang ditujukan Tuhan buat dirinya, buat suaminya. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu tahu bahwa melalui Maria ada banyak pribadi yang boleh diselamatkan. Kalau cerita kapal tadi ada banyak pribadi yang berkorban untuk kebodohan 2 orang kapten, tapi lewat 2 orang yang rendah hati, tidak mementingkan kepentingan sendiri, ada banyak jiwa boleh diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Amin. Setiap pribadi yang rendah hati selalu akan membawa kebaikan, selalu. Panenggolan apa sih maksudnya rendah hati itu? Kalau Bapak Ibu baca di kamus, rendah hati itu tidak sombong, gitu katanya, tidak angkuh. Tapi kalau kita boleh definisikan, rendah hati adalah kemampuan kita semua menyadari betapa terbatasnya saya. Betul? Saya ingin ulangi lagi Bapak Ibu. Rendah hati itu berarti menyadari kemampuan betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Itu kunci untuk menyadari bahwa sebagai manusia ternyata Bapak dan Ibu serta saya juga bukan pribadi yang bisa segalanya, tapi penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tapi dalam kekurangan dan keterbatasan, kalau itu kita sadari betapa firman Tuhan berkuasa buat kita. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Tidak ada sama sekali. Ada banyak disiplin rohani yang Bapak Ibu harus lakukan. Ada berdoa, ada memberi, ada berpuasa. Semua disiplin rohani Bapak Ibu harus lakukan. Tapi saya ingin katakan, lakukan itu dengan rendah hati. Karena apa? Karena ada orang berdoa dengan pamer. Dia mau orang ketika dia berdoa orang lihat dia. Dari mana buktinya? Lu di Alkitab ada kok. Padahal Tuhan bilang kalau berdoa masuk kamar kunci. Kan begitu ya?
Tapi ada sebagian orang dia paham firman, dia berdoa supaya dilihat orang, aku orang yang alim loh, aku orang yang saleh loh. Lalu ada orang yang memberi, dia harus tahu, orang harus tahu bahwa dia memberi banyak. Jadi kalau namanya nggak ada, dia akan protes. Kenapa namaku tidak ada dalam persembahan? Oh nggak salah sih Bapak Ibu, itu untuk kontrol nggak apa-apa. Sepanjang motivasinya baik nggak jadi masalah. Dan ada orang yang berpuasa, mukanya dibuat buram supaya orang melihat bahwa aku berpuasa. Engkau lihat dong aku berpuasa. Hal seperti itu yang kita lakukan, maka kita akan menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Tapi ketika kita melakukan disiplin rohani dengan kerendahan hati, maka Tuhan katakan, aku mengasihani orang yang rendah hati. Kalau begitu Panenggolan, rendah hati itu sifat, karakter, sikap, perilaku. Jadi apa? Saya ingin katakan demikian Bapak Ibu. Rendah hati itu di satu sisi dia akan menjadi seperti sifat. Kenapa? Karena rendah hati itu berhubungan dengan pikiran dan hati. Sementara hati itu yang mendorong seseorang untuk berbuat. Hati itu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Hati itu yang mendorong seseorang untuk berperilaku. Betul? Tapi sekaligus rendah hati itu adalah perilaku. Karena orang tidak mungkin berkata aku rendah hati tapi tidak muncul dalam perilaku. Tidak mungkin. Itu omong kosong. Jadi rendah hati itu ada dua, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada sifat, ada sikap. Kita bisa menilai orang bahwa dia rendah hati karena ada perilaku yang ditampilkan. Betul ya? Sekali lagi saya ingin katakan demikian. Kita bisa menilai orang itu rendah hati ketika ada sesuatu yang ditampilkan, ada sesuatu yang ditunjukkan. Iya benar, ternyata orang itu rendah hati. Tapi sekaligus Bapak Ibu tidak bisa katakan bahwa orang itu rendah hati hanya dari perilakunya saja. Tidak bisa. Kenapa? Kalau itu dari kepura-puraan, itu tidak bisa dikatakan rendah hati. Karena rendah hati sekaligus sebagai sifat. Dia harus muncul dari secara alamiah, dari hati yang terdalam. Itu baru kelihatan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mendefinisikan seseorang dia rendah hati hanya dengan melihat perilakunya saja. Tidak bisa. Karena kadang-kadang perilaku bisa dibuat-buat, perilaku bisa direkayasa. Jadi kerendahan hati pun adalah sifat. Dan ini pergumulan bagi setiap anak Tuhan akhir-akhir ini. Karena tahun 2000 dan kesana terus akan banyak terjadi persaingan, akan banyak terjadi kompetisi. Siapa yang mau jadi orang yang tidak dipandang, siapa yang mau jadi orang yang tidak punya arti. Tapi semua orang mau punya arti, betul ya? Semua orang mau dipandang, semua orang mau Bapak. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini, jadilah pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu lalu berpikir, Pak, pribadi yang rendah hati itu tidak menarik, Pak. Jangan salah ya, justru pribadi yang rendah hati itu lebih menarik dibandingkan pribadi yang sombong. Jauh lebih menarik. Dan ini pergumulan bagi Bapak dan Ibu serta bagi saya sebagai orang percaya. Kita rajin beribadah, kita rajin bersekutu. Tapi apakah kita sudah melakukan kerendahan hati selama kita hidup? Dan bukan perkara yang mudah. Anak Tuhan jangan suka yang mudah-mudah. Anak Tuhan jangan suka yang gampang-gampang. Karena kita bukan anak gampangan dan Tuhan kita bukan Tuhan yang membeli. Tidak, Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Seberapa apapun perjuanganmu untuk hidup rendah hati, Dia akan menolong engkau. Amin. Karena rendah hati itu harus dipelajari Bapak. Rendah hati itu bukan kasih karunia Bapak Ibu. Jangan berdoa minta kerendahan hati ya. Itu bukan kasih karunia. Tapi itu perjuangan untuk hidup rendah hati. Punya sifat rendah hati, punya sikap rendah hati. Lalu kita perlu dong supaya Bapak dan Ibu bisa menjalani hidup dalam kerendahan hati. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama, hiduplah berempati. Rasul Paulus menasihati kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, tetapi menangislah dengan orang yang Tapi yang terjadi sekarang, menangislah karena aku akan bersukacita. Gitu ya. Tanpa sadar kalau kita mendengar tetangga, kawan kita dan segala macam berduka, tanpa sadar kita punya
punya sifat yang berlawanan. Makanya gitu. Makanya gitu. Sekali lagi Rasul Paulus menasihati kita semua, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Punya empati terhadap orang lain, Bapak Ibu. Posisikan dirimu di posisi orang lain supaya kau mengerti bagaimana sih cara berpikir mereka itu. Kalau Bapak dan Ibu mengerti cara berpikir orang lain, maka perkataanmu akan kau jaga. Oh, ternyata dia seperti itu ya. Karena dia begitu, maka cara berpikirnya begini dan kata-katanya begini. Sudah sih Pak Nenggolan, saya sudah sering begitu, tapi nggak tahan juga. Bandel banget orangnya. Gini ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa engkau harus jadi orang yang terus-menerus sabar dalam segala hal. Karena disitulah ujiannya. Ketika Bapak dan Ibu mampu memposisikan dirimu di posisi orang lain, maka engkau punya hubungan yang akan baik dengan orang itu. Kalau itu bergantung pada dirimu, sebaik-baiknya berdamailah dengan semua orang. Ketika engkau bisa memposisikan dirimu dengan orang lain, engkau akan melihat ternyata orang lain pun punya nilai sendiri. Bapak Ibu Bapak Ibu tidak boleh merasa orang yang lebih pintar, orang yang lebih hebat, orang yang lebih kaya dan segala, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau semua orang punya sikap, punya sifat untuk berempati, maka tidak terjadi seperti yang sekarang. Rasanya yang sekarang kalau kita baca medsos itu bosan Bapak Ibu. Ada satu peristiwa, nanti yang satu komentar ini, yang satu komentar ini, yang sana komentar ini, semua berkomentar. Padahal dia tidak tahu memposisikan diri terhadap yang ini. Tapi semua berkomentar, suka-sukanya berkomentar. Pagi hari ini Bapak dan Ibu, serta saya belajar, posisikan dirimu di posisi yang orang lain. Taruh kakimu di sepatu orang lain, supaya engkau tahu bagaimana sih orang lain itu berpikir, bagaimana sih orang lain itu berkata-kata, kenapa sih dia bertindak seperti itu. Kalau itu bisa Bapak Ibu lakukan, bisa saya lakukan, maka sudah pasti kita akan punya hubungan dengan siapapun yang panjang dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Kita diberi Tuhan, dikasih karunia Tuhan 2 telinga, 1 mulut, maka lebih cepatlah mendengar daripada berkata-kata. Karena firman Tuhan katakan, cepatlah mendengar dan lambatlah untuk berkata-kata. Tapi yang sekarang terlalu cepat berkata-kata, lambat mendengar. Kenapa terjadi? Puji Tuhan terjadi, supaya kita diingatkan. Ternyata firman Tuhan ya dan amin. Kita dinasihati hari ini, cepatlah mendengar dan lambatlah untuk berkata-kata. Ada satu nasihat yang saya ingat sampai sekarang. Kita diberi Tuhan 2 telinga, 1 mendengar yang buruk, 1 mendengar yang baik. Jadi terjadi keseimbangan. Jangan 1 mendengar yang buruk, 1 mendengar yang negatif, dua-duanya mendengar yang jelek. Tapi biarlah ketika Tuhan karuniakan kepadamu dan kepadaku 2 telinga yang sampai sekarang masih berfungsi dengan baik untuk mendengar, kita pakai untuk cepat mendengar. Firman Tuhan didengar, cepat mendengar. Bapak Ibu ketika mendengar orang tidak selalu Bapak Ibu harus punya jawaban, Bapak dan Ibu. Jangan karena Bapak dan Ibu diizinkan Tuhan untuk menerima curhatan dari seseorang, lalu seolah-olah Bapak Ibu tahu, oh begini, makanya lu jangan, enggak selalu begitu Bapak Ibu. Tapi biarlah ketika orang lain bercerita, Bapak dan Ibu memakai telingamu sebagai pendengar yang baik dan meresponi sebagai manusia yang normal. Tidak harus memberikan jawaban, tidak harus memberikan tanggapan. Apalagi perempuan tuh berdasarkan penelitian, kalau dia ngoceh nih Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, dia tidak kepingin dijawab, dia hanya kepingin didengar. Pokoknya gua ngoceh, lu denger ya. Loh, ini penelitian loh Bapak dan Ibu. Ini bukan hoax, bukan sama sekali, tapi ini sungguh penelitian.
bahwa perempuan ketika dia bercerita, dia tidak ingin dijawab, tapi dia ingin didengar. Dan Bapak Ibu kalau mendengar perempuan bercerita, Bapak Ibu jangan sambil lalu, dia akan marah. Tapi dengar dengan sungguh-sungguh. Sudah, Bapak Ibu nggak perlu jawab, dia sudah puas. Karena itulah kodratnya perempuan yang diberikan Tuhan. Makanya tadi saya katakan tidak harus selalu dijawab Bapak dan Ibu. Dengarkan dengan baik. Oh gitu ya, oh gitu ya. Kalau itu kita lakukan sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, maka engkau telah memberkati istrimu. Belajar untuk mendengar orang lain, bukan karena kedudukannya ya. Kadang-kadang orang itu mendengar karena dia kan di kantor sebagai ini, dia kan pengusaha sebagai ini, dia punya status sosial seperti ini. Lalu Bapak Ibu mendengar hanya dari orang-orang tertentu. Tidak sama sekali. Firman Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Dengarlah setiap orang yang harus engkau dengar. Supaya apa? Supaya dia bisa menyatakan pendapatnya, dan pendapat orang pasti punya nilai. Lalu yang terakhir Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, selain tadi berempati, lalu yang kedua cepat untuk mendengar, dan yang ketiga jangan cari apresiasi manusia, maka engkau akan menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan ceritakan dirimu sendiri kepada orang lain, jangan pamer tentang pencapaianmu, jangan pamer tentang apapun tentang dirimu. Tidak perlu. Kalau itu tidak kau lakukan, mengurangi kebanggaan dirimu sendiri. Karena yang kita cari bukan penghargaan dari manusia, tapi penghargaan dari Tuhan sendiri. Rendahkanlah dirimu pada tangan Tuhan yang perkasa. Pada waktunya Dia akan meninggikan engkau. Kan begitu ya. Tapi seperti yang tadi sudah kita bicarakan, susah loh. Jadi seperti apa yang Bapak sampaikan, susah. Udah harus berempati, sekarang mikir diri sendiri saja susah kok. Terus apalagi boro-boro mikirin orang lain. Nggak nyampe Pak. Harus menjadi pendengar lagi, gak ada waktu Pak dengerin orang. Sibuk Pak. Apalagi yang terakhir, waduh, orang saya udah capek-capek, masa orang gak tahu saya udah capek. Saya udah lakukan banyak, masa orang gak tahu. Di gereja terjadi, di luar terjadi, di mana-mana terjadi. Ada banyak orang yang ingin dihargai oleh sesama manusia. Tapi sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, dengarkan perkataan Tuhan hari ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah orang yang rendah hati Bapak. Saya sudah sampaikan tadi, orang yang rendah hati itu sangat menarik. Orang yang sombong tidak menarik sama sekali. Kenapa tidak menarik? Tuhan saja menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa kita menjadi orang yang sombong? Menceritakan kehebatan pencapaian kita, nggak ada gunanya. Saya sudah sering sampaikan bahwa ketika engkau di luar sebagai direktur, di luar sebagai manajer, begitu engkau keluar dari kantormu, engkau bukan siapa-siapa. Betul? Tapi ketika Bapak dan Ibu berdiri di sini di mimbar sebagai hamba Tuhan, keluar pun Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang di sini sebagai hamba Tuhan, mendengar suara Tuhan, keluar pun Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Tidak bisa digantikan. Namanya hamba, selamanya tetap hamba. Kalau tiga hal ini Bapak Ibu latih dalam keseharian, mementingkan kepentingan orang lain, berempati terhadap situasi orang lain, maka konsentrasimu akan terpecah untuk memikirkan diri sendiri. Engkau tidak bisa memikirkan diri sendiri kalau pikiranmu juga dipakai untuk memikirkan orang lain. Doa pun demikian. Kalau engkau berdoa juga untuk orang lain, maka engkau pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Sama Bapak dan Ibu. Jadilah pendengar yang baik, cepat untuk mendengar. Setiap orang punya hak untuk didengar. Tidak hanya orang yang punya kedudukan, tidak hanya orang yang punya jabatan, tidak hanya seperti itu. Siapapun dia, selama dia mengasihi Tuhan, dengarlah pendapatnya. Dan ketika Bapak dan Ibu berlatih untuk selalu merendahkan diri, tidak mencari apresiasi dari manusia, mencari apresiasi dari Tuhan, maka Bapak Ibu akan bisa mengembangkan sifat dan sikap rendah hati.
itu akan terpancar dari setiap kelakuan Bapak dan Ibu, dan itu datangnya dari hati yang paling dalam, tidak dari kepura-puraan. Karena sejujurnya segala sesuatu yang datang dari kepura-puraan, dia akan terlihat. Sesuatu yang tidak datang dari ketulusan, dia akan nampak. Orang ini tidak tulus, orang ini tidak jujur, orang ini tidak rendah hati. Terlihat, tidak usah pura-pura Bapak. Tapi biarlah Bapak dan Ibu, saya juga belajar untuk melakukan 3 hal ini. Maka Tuhan akan menolong kita menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan akan mengasihani kita ketika kita rendah hati. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tidak ada yang kami banggakan dalam hidup kami kalau bukan Tuhan yang menuntun kami. Di pagi menjelang siang hari ini, ketika Tuhan izinkan kami untuk mendengar sebagian dari isi hati Tuhan melalui peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat kami, maka biarlah kami mengerti, biarlah kami memahami betapa ada 2 pribadi yang dengan rendah hati menerima panggilan Tuhan apapun konsekuensinya. Dan hari ini ketika kami mendengar kabar sukacita itu, biarlah kami pun menjadi pribadi yang rendah hati menerima panggilan Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong kami melalui peristiwa demi peristiwa. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang mendampingi, maka tidak bisa kami lakukan apapun. Tapi kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk berempati dengan orang lain. Biarlah kami cepat mendengar, dan biarlah kami tidak mencari penghargaan dari sesama manusia, supaya kami tidak menepuk dada kami sendiri. Karena kami tahu Tuhan bahwa kemampuan kami terbatas, bahwa kekuatan kami tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur di pagi menjelang siang hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan bagi kami. Kami menerimanya dengan sukacita, kami menyimpannya dengan sukacita, dan kami melakukannya dengan sukacita. Supaya ketika masih ada nafas kehidupan yang Tuhan izinkan, kami layak mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua ingin belajar untuk rendah hati, kita katakan amin. Oh iya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan, sekaligus kita tutup ibadah kita. Kami tidak datang dengan tangan hampa Tuhan, tapi kami mau mengucap syukur kepadamu. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya Tuhan memelihara kami. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan. Kami bisa diberkati dengan materi karena Tuhan. Melalui pekerjaan kami diberkati, melalui pelayanan kami diberkati, melalui usaha kami diberkati. Oleh sebab itu, pagi hari ini Bapak, kami bawa persembahan kami ke rumah Tuhan dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar di hadapan Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu, mengakui bahwa semuanya datang dari Tuhan, hanya untuk Tuhan dan oleh karena Tuhan, dan bukan yang lain. Dan biarlah apa yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini, dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi, terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua, mulai siang hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua ini diberkati, kita katakan amin. Terima kasih. Iya, tanggal 31 itu ada renungan malam tahun baru, tapi di Back to Babel jam 19.05 WIB di FB Live Abraham Sugionyo. Dan tanggal satunya ibadah buka tahun itu ada di YouTube channel Epicenter of Mercy jam 7.30. Tuhan Yesus memberkati. Sampai saat berdoa.